Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Vilan. Hari ini kita akan bahas konten jahit lainnya, tapi ini lebih ke arah sharing-sharing sih. Jadi aku mau sharing, sebenarnya aku sering banget dapat pertanyaan, kakak belajar jahit itu udah berapa lama sih? Udah bisa sampai jahit macam-macam gitu ya. Nah, kalau untuk dari pemula sampai bisa jahit, sampai bisa bangetnya itu sebenarnya tergantung. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah dari awal belajar jahit, kira-kira berapa lama sih sampai bisa bikin usaha jahit sendiri? Nah ini juga sebenarnya tergantung. Ini kenapa aku buat pertanyaan dua konteks ini dulu ya. Yang pertama adalah mengenai kita bisa jahit macam-macamnya ini. Macam-macamnya ini kemana-mana dulu gitu ya. Jadi ada orang yang tujuan jahitnya itu memang cuma untuk bikin baju sendiri misalnya untuk bikin atasan atau bagaimana, cuman untuk badannya sendiri. Ada juga yang memang belajar jahit itu untuk jahit buat customer, untuk bikin usaha jahit. Ada yang belajar jahit itu untuk bikin pagelaran. Ada yang belajar jahit itu memang untuk seni gitu ya. Nah, dari tujuan-tujuan ini sebenarnya pengelompokannya dan juga range waktu belajarnya itu sebenarnya beda-beda gitu ya. Nah, kenapa aku bisa bilang range waktunya itu beda-beda gitu ya? Karena saat belajar jahit itu, ini ngomong jahit ya, nggak ngomong belajar jahit. Sebenarnya belajar yang lain pun akan kurang lebih sama. Karena poin yang pertama ini harus ada di setiap pelajaran kalian, yaitu adalah motivasi. Kalau motivasi kalian belajar jahit itu memang kuat dan memang kalian memang punya tujuan, misalnya aku tahun ini belajar jahit, aku masuk kursus nih misalnya di suatu tempat. Dari kursus itu kan pasti belajar jahit itu kan pelan-pelan dulu, dan bikin rok, bikin atasan, bikin baju berfuring, abis itu bikin dress dan macam-macam. Nah bisa jadi kamu masuk tahun ini, nah targetnya itu adalah tahun depan aku mau merit, aku mau nikah, itu aku mau bikin baju weddingku sendiri. Nah biasanya kalau udah ada range kayak gitu, belajar jahitnya lebih cepat. Tapi cuma dalam genre yang itu doang ya. Jadi ada satu kursus itu yang memang belajarnya itu cuma baju wanita. Dari situ ilmu-ilmu yang digabungkan dari awal memang tujuannya untuk bikin baju wedding nantinya. Itu kalau kalian tanya aku, bisa nggak sih dalam waktu setahun bisa belajar sampai baju wedding? Bisa, karena cuma belajar itu top ya. Tapi kalau seandainya kalian masuk ke suatu tempat kursus yang memang belajarnya itu general tuh dalam arti misalnya kamu belajarnya itu ngikutin kurikulum silabusnya adalah misalnya belajar ngukur dulu, abis itu belajar bikin rok dulu, besokannya belajar bikin baju pria, misalnya atasan baju pria, terus nanti kamu ketemu kulot gitu ya, terus nanti bikin pantalon, terus bikin kemeja pria yang kerat tegak, abis itu bikin kemeja blus wanita gitu ya. Terus nanti mungkin kalian ada kurikulum di mana kalian bikin baju bayi, bikin bedong, bikin selemek gitu ya. Terus nanti mungkin kalian akan belajar yang namanya kayak aksesoris. Terus nanti kalian belajar gambarnya dan segala macam. Nah itu kan silabus itu lebih panjang, lebih luas range-nya. Jadi jawaban aku bisanya itu adalah kalau kalian tuh memang terarah cuman satu itu doang tujuannya. Terus yang kedua adalah masalah kesempatan. Jadi kesempatan ini maksud aku seperti yang tadi aku bilang mengenai kursus ya. Jadi kursus ini sendiri juga disebutnya kesempatan ya. Ada orang yang memang bukan belajar jahit itu dari kursus. Ada yang belajar jahit itu ya dia otodidak di rumah. Dia lihat-lihat di artikel, lihat-lihat di video, mungkin dia lihat mamanya atau lihat tetangganya belajar jahit, terus kamu belajar jahit juga gitu ya, pelan-pelan belajar, terus trial and error gitu, mulai dari bahan-bahan sisa di rumah gitu ya. Berbeda dengan orang yang memang kursus atau belajar fashion, atau mungkin bahkan kursus belajar fashion kuliah dan sekolah tata busana, itu punya kesempatan yang beda-beda. Aku sudah merasakan yang kursus dan juga yang tata busana, tapi yang kuliah ini aku nggak tahu. Cuman yang kursus ini ya lumayan bergengsi lah gitu ya. Kalau yang waktu dulu tata busana itu, kalau kamu sekolah SMK, itu kalian belajar jahitnya itu, belajar polanya itu, dia belajar semuanya, belajar. Dulu aku ada mata pelajaran busana pria, busana wanita, sama busana anak. Ya, nah busana wanita yang pertama itu di kelas 1 SMA, misalnya bikin yang tadi yang simpel-simpel. Terus nanti yang waktu kelas 2 udah mulai bikin kebaya, bikin baju-baju berfuring gitu ya. Nah di kelas 3 itu udah fokus pagelaran dan ujian nasional. Dulu waktu itu zamanku masih ada UN. Jadi otomatis belajar general dan itu digabungkan dengan kurikulum yang harus diikutin yang ada di standar Indonesia. Jadi dulu tuh aku ujiannya itu double guys, serius.
itu ada ujian nasional pastinya, ada ujian sekolah, terus ujian praktek produksi wanita, praktek produksi pria, pagelaran, itu jadi satu gitu ya, hitungannya kayak tugas akhir. Terus yang selanjutnya adalah ujian produksi tapi yang teori. Jadi ujian mata pelajaran produktif kalau nggak salah. Produktif pria dan produktif wanita ya, itu ada teorinya juga guys, dan itu masuk ujian nasional kalau kamu masuk SMK-nya kejuruan. Nah ini otomatis kalau belajarnya begini banyak nih ya, dengan waktu yang istilahnya bukan waktunya singkat, tapi di dalam saat yang sama tapi kamu belajar banyak hal gitu ya, itu biasanya yang masuk ke otak kalian, ke pikiran kita gitu, yang matang banget itu paling cuma sebagiannya gitu ya. Makanya kenapa begitu setelah aku lulus, aku ambil lagi kursus. Biar matengin yang dulu-dulu itu yang kecampur-campur sama materi-materi yang lain gitu ya. Jadi aku belajar pola lagi, aku belajar jahit dasar lagi saat itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuma melengkapi untuk yang dulu waktu aku tata busana itu yang udah pernah ada. Jadi waktu aku kursus pun aku belajar lagi tuh dari awal, ngukur, ngejahit dari awal lagi. Cuman aku matengin yang kurang-kurangnya itu, yang aku takut hilangnya itu. Nah yang paling aku rasakan waktu kursus itu kesempatannya adalah belajarnya fokus banget di situ aja. Nggak ada mata pelajaran yang lain. Pola ya pola, jahit ya jahit. Nggak ada tugas-tugas yang lain gitu ya. Nah itu yang bikin kesempatannya tuh beda. Karena kita cuma satu waktu dan yang kita pikirin cuma satu, itu aja. Itu masalah kesempatan. Jadi kalau seandainya kalian belajar jahit, terus kalian juga ada kuliah, atau mungkin kalian juga ada kerja, atau mungkin kakak-kakak mungkin di rumah ada ibu rumah tangga gitu ya, sambil belajar jahit di rumah, sambil ngurus anak, itu otomatis range waktu belajar itu akan lebih lama gitu ya. Berbeda dengan anak-anak yang memang orang-orang yang memang khusus cuman belajar untuk dirinya sendiri, nggak ngutak-ngatik yang lain-lain. Nah jujur waktu aku kursus pun memang cuma lebih fokus ke belajar jahitnya, belajar polanya. Tapi saat itu aku juga kerja guys. Nah kerjanya ini untungnya adalah bukan di bidang yang berbeda. Kerjanya adalah di bidang yang sama. Waktu itu aku lagi getol banget tuh. Jadi asisten desainer. Salah satu desainer di Jakarta. Jadi otomatis pulang kursus ngerjain tugas kursus jahit, fashion. Besokannya nggak ada kursus, kerja lagi di bidang yang sama. Makin ini kan ya, ngerti kan ya, makin dalam lagi deh tuh ya, di kursusnya sama di kerjaan. Jadi kerjaan itu langsung tuh terjun di lapangan juga. Itu ilmunya double-double lagi guys. Jadi kalau seandainya kalian kursus, itu nggak setiap hari. Kalau seandainya kalian ada koneksi untuk belajar ke senior kalian, bantu mereka misalnya jadi asisten desainernya gitu ya, bantu-bantu deh, nggak usah full time gitu, part time, itu juga oke banget guys ya. Ini juga masalah kesempatan. Kalau kalian ada koneksi kayak gitu, itu lebih cepat lagi biasanya lancarnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah masalah kecerdasan. Ini kecerdasan ini sebenarnya kita bisa bagi dua aja, IQ dan EQ. Ada orang yang memang IQ-nya itu memang untuk menangkap yang hal-hal kayak gini memang wangi, cepat, dan itu memang berasa. Waktu aku tata busana pun waktu di SMK itu kan teman-temannya itu sepantaran ya, umurnya sama, kurang lebih masuk di saat yang sama, belajar dari awal yang sama. Itu kelihatan tuh yang mana yang memang anaknya itu bakat banget, memang bakat banget untuk jahit dan juga fashion. Nah, aku bukan salah satu yang bakat banget guys ya. Jadi mungkin aku di tengah-tengah, nggak sampai nggak bakat banget juga enggak. Jadi masih bisa ngikutin. Tapi memang ada yang memang dari sononya tuh, dari sananya memang kayaknya memang anaknya itu wanginya tuh di fashion gitu loh. Nah, yang orang-orang kayak gini nih biasanya akan bertahan lama di industri fashion gitu ya. Di industri kan ada tuh yang begitu lulus sekolah tata busana, ada yang kuliahnya jadi arsitek, desain grafis, ada yang pindah-pindah, ada yang nggak jadi desainer, tahu-tahu dia jadi perhotelan, itu ada tuh. Tapi biasanya kalau yang memangnya wanginya memang di sana, itu dia akan terus ada di sana, akan berkutik di bidang itu, fashion, seni. Nah biasanya di situ-situ aja gitu ya. Itu mengenai wangi nggak wanginya gitu ya. Tapi overall kalau seandainya kalian punya motivasi, punya tujuan yang jelas, kalian tekun mau belajar, nggak usah merasa pingin instan cepet-cepet.
instan cepet-cepet juga kayaknya nggak gitu bagus guys. Jadi kalau saranku adalah kalian belajar yang basic-basic ini harus yang matang dulu. Nanti kalau seandainya kalian mulai buka jahitan, mulai terima permakan, mulai bikin baju-baju yang sederhana, itu kalian sambil terima sambil kalian belajar lebih lagi. Jadi kalau seandainya customer datang minta model yang agak aneh-aneh itu jangan ditolak. Jadi kalian pikirkan dulu gimana caranya bisa ngikutin maunya customer, ini mau dibentuk kerahnya misalnya kayak gimana, ini gimana caranya bisa bikin kayak gini. Nah itu kalian cari tahu. Trial aja dulu di kain belacu, jangan di kain aslinya. Gitulah caranya supaya kalian bener-bener bisa cepat lancarnya. Itu kalau dari aku, karena sebenarnya ngejahit itu adalah dari praktek dan proses pengalamannya. Bukan hanya dari sumber dayanya dari mana, kursusnya di mana, kuliah di mana gitu ya. Gimana caranya biar lebih cepat. Sebenarnya nggak perlu dari situ. Yang benar adalah kalian praktek dan mulai pelajari polanya itu bagaimana bikin polanya, gimana cara ngejahitnya gitu ya. Karena ngejahit itu sebenarnya seperti fashion. Jadi dia berapa tahun sekali, berapa bulan sekali, berapa masa sekali itu akan kembali lagi model yang kurang lebih sama dengan implementasi yang berbeda gitu. Jadi ada tambahan apa atau ada pengurangan apa gitu. Nah dari yang sering kalian praktek-praktek itu, lama-lama otakmu akan mulai bikin baju kayak itu tuh kayak aku mesti bikin pola yang kayak gitu. Tapi bedanya dengan yang aku dulu bikin itu, ini kayaknya kelonggarannya lebih banyak nih. Makanya dia bisa sampai segitu loose gitu. Nah itu kalian bisa praktekin di rumah. Ya sampai situ ya. Jadi sebenarnya kalau belajar jahit itu nggak bisa dikira-kira berapa lamanya. Karena aku belajar jahit itu tuh dari aku umur berapa ya? 16-an ya. 15-16 tahun aku udah mulai pegang mesin jahit. Dan itu prosesnya nggak cepet. Karena aku waktu itu sambil sekolah, belajar yang lain-lain, masih ada tuntutan-tuntutan yang lain gitu ya. Ya prosesnya lama sekali, sampai sekarang usiaku sekarang ini gitu ya, udah 20 tahun lebih gitu sekarang umurku gitu. Oke, jadi kalau dihitung-hitung aku belajar jahit itu udah ada 10 tahun. Tua banget saya ya, berarti ya udah lumayan berumur saya. Udah ada 10 tahun pokoknya belajar jahit gitu ya. Kalau ditanya saya lancar nggak lancar, syukurlah lumayan lancar gitu ya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan dari aku bermanfaat buat kalian yang lagi belajar jahit. Mungkin kalian kehilangan motivasi, atau mungkin kalian takut gitu ya baru mau belajar jahit. Saya bingung kak, kayaknya aku masih terlalu kecil deh untuk belajar jahit. Jangan takut, karena aku dulu juga mulai belajar jahit itu waktu aku umur 15 tahun gitu ya. Jadi kalau seandainya adik-adik di rumah mungkin umurnya itu masih 13, 14, itu mulai pegang mesin jahit itu nggak masalah sih. Asalkan dia sudah bisa bertanggung jawab dan sudah bisa mengenal bahwa ini adalah benda tajam gitu ya. Dengan pengawasan orang tua. Kalau seandainya mungkin mama-mama di rumah juga anaknya udah mulai kelihatan pingin jahit, nggak usah dihalang-halangin, biarin aja mereka mulai beli mesin jahit yang cari yang 1 jutaan gitu ya, yang bisa buat dia belajar semasa dia sekolah dulu gitu, nanti kuliah fashionnya nanti it's okay. Yang penting jangan ditahan-tahan, dalam arti jangan merasa ini anak masih terlalu kecil, ntar dulu dia belajar jahitnya, jangan. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on social media, kita punya IG, TikTok. Kalian bisa follow aktivitasnya Jahit Mart di platform yang lain, subscribe juga channel yang ini, komen-komen di bawah kalau seandainya ada pertanyaan, ada saran, dan ya kalau seandainya kalian mau beli peralatan jahit, aku suka sekali bilang, cek aja marketplace kesayangan kalian. Kita punya Tokped, Bukalapak, Shopee gitu ya. Kita ada web, ada TikTok Shop juga. Kalian bisa lihat kelengkapan produknya Jahit Mart di sana. Kita semua lengkap di sana ya. Dan pengiriman itu bisa sampai ke mana-mana di luar Pulau Jawa pun bisa sampai ke seluruh Indonesia. Oke, tinggal tanya aja di admin WA di bawah kalau seandainya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin kalian bisa juga tanya ke admin marketplace. Oke, nanti akan dibantu mengenai pembelian barangnya. Oke. Ingat kalau mau beli peralatan jahit, selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!